Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Isnaini, NPM 18080114 dari STKIP PGRI Sumatera Barat. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang unsur eksternal wacana. Unsur eksternal wacana terdiri dari 5, yaitu implikatur, presuposisi, referensi, inferensi, dan konteks wacana. Sebelum masuk ke unsur eksternal wacana, sebaiknya kita mengenal dulu apa itu analisis wacana. Analisis wacana adalah suatu kajian yang meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan. Unsur eksternal wacana mencangkup implikatur, presuposisi, referensi, inferensi, dan konteks wacana. Kelima unsur eksternal wacana tersebut saling berkaitan dan dalam mengungkap esensi wacana secara eksplisit. Baiklah, unsur eksternal wacana yang pertama yaitu implikatur. Implikatur ialah ujaran yang menyiratkan sesuatu yang berbeda dengan yang sebenarnya diucapkan. Sesuatu yang berbeda tersebut adalah maksud pembicara yang tidak dikemukakan secara eksplisit. Dengan kata lain, implikatur adalah maksud, keinginan, atau ungkapan-ungkapan hati yang tersembunyi, yang diambil dari proses penyimpulan dan penafsiran yang kebenaran dari simpulan itu tidak mutlak. Selanjutnya, kita masuk ke presuposisi. Istilah presuposisi berasal dari bahasa Inggris, yaitu presupposition, yang berarti perkiraan, prasangkaan. Pengertian demikian muncul bermula dari perdebatan panjang tentang hakikat rujukan terkait apa-apa, sesuatu, benda, keadaan, dan sebagainya, yang ditunjuk oleh kata, frasa, kalimat, atau ungkapan lainnya. Selanjutnya yaitu referensi. Referensi adalah hubungan antar kata dengan benda, orang, tumbuhan, buku, dan sesuatu lainnya yang dirujuknya. Referensi merupakan perilaku pembicara atau menulis. Menurut Ramlan, tahun 1993 halaman 12, yang dimaksud referensi atau penunjukan adalah penggunaan kata atau frasa yang menunjuk atau mengacu kata, frasa, atau mungkin juga satuan gramatikal yang lain. Dengan demikian, dalam penunjukan terdapat 2 unsur, yaitu unsur penunjuk dan unsur tertunjuk. Kedua unsur itu haruslah mengacu pada referen yang sama. Kemudian selanjutnya inferensi. Inferensi atau inference secara leksikal berarti kesimpulan. Dalam bidang wacana, istilah itu berarti sebuah proses yang harus dilakukan pembaca untuk memahami makna yang secara harfiah tidak terdapat dalam wacana yang diungkapkan oleh pembicara atau penulis. Dan yang terakhir yaitu konteks. Konteks mengacu pada hal yang berkenaan dengan teks. Hal-hal ini berkenaan dengan benda-benda atau berbagai konsep yang ikut bersama teks dan merupakan satu kesatuan dengan teks. Konteks adalah lingkungan atau environment atau keadaan tempat suatu bahasa digunakan. Dengan kata lain, konteks merupakan lingkungan dari teks. Secara garis besar, konteks dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu konteks verbal dan konteks nonverbal. Konteks memiliki jenis-jenis, yaitu yang pertama konteks linguistik, yaitu kalimat-kalimat dalam percakapan. Yang kedua konteks epistemis, yaitu latar belakang pengetahuan yang sama-sama diketahui oleh partisipan. Yang ketiga konteks fisik, yaitu tempat terjadinya percakapan dan objek yang disajikan dalam percakapan. Dan yang terakhir yaitu konteks sosial, yaitu relasi sosial yang melengkapi hubungan antar pelaku atau partisipan dalam suatu percakapan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh-contoh dari unsur eksternal wacana. Yang pertama yaitu implikatur. Contohnya, di sini panas sekali bukan? Atau di sini panas sekali enggak sih? Maksud ujaran tersebut yaitu secara implisit penutur mengkehendaki agar mesin pendingin dihidupkan atau jendela dibuka.
Yang kemudian inferensi. Al, wah sudah masuk kota, kita cari gudeg dulu. Andin, langsung ke Parangtritis saja. Maksud dari tuturan tersebut ialah Andin menjelaskan bahwa gudeg banyak dijumpai di Parangtritis. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Parangtritis berada di Jogja dan mempunyai makanan khas yaitu gudeg. Selanjutnya referensi. Contohnya Hartono menulis buku. Dia memang produktif. Yang selanjutnya presuposisi. Berikut ditampilkan dialog yang mendukung keterangan presuposisi. Joko, kuliah morfologi sekarang kosong. Irma, iya, kemarin sampai Jumat Pak Rama pergi ke Bandung. Maksud dalam dialog tersebut tidak perlu mengutarakan terlebih dahulu suatu pemberitahuan bahwa mereka ada kuliah. Hal ini disebabkan pembicara sudah beranggapan atau memperkirakan bahwa orang yang diajak bicara sudah mengetahui hal yang dimaksudnya atau adanya kuliah morfologi. Bahkan jawaban Irma mengisyaratkan bahwa besar kemungkinan Irma sudah mengetahui kuliah morfologi dalam hal waktu dan jamnya. Oleh karena itu, Irma tidak perlu bertanya lagi, apa kamu memprogram morfologi? Baiklah, demikian video pembelajaran saya tentang unsur eksternal wacana. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.